Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak kelas 1 pagi hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah, serta tetap semangat ya dalam belajar. Alhamdulillah, mari kita buka dulu pelajaran geografi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan belajar bab baru, yaitu tentang tempat-tempat berlibur di kotaku. Untuk pertemuan hari ini adalah pengawal ya. Kita akan mengenal dulu keindahan ciptaan Allah. Nah, hari ini dengan pelajaran geografi untuk kelas 1 masih bersama Bu Hikmah. Anak-anak yang dirahmati Allah, Allah telah menciptakan manusia, menciptakan alam semesta, juga pencipta makhluk-makhluknya. Semuanya yang menciptakan Allah. Ada manusia, ada alam semesta yang berisi, ada bumi, ada bintang, ada planet, ada meteoroid dan sebagainya. Seluruh benda-benda yang ada di alam raya, semuanya diciptakan oleh Allah. Begitu juga dengan kehidupan. Ada banyak makhluk hidup, ada tumbuhan, hewan, termasuk manusia juga adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup diberikan nyawa, diberikan ciri-ciri kehidupan. Semuanya Allah yang memberikan, yang menciptakan. Baik anak-anak, Allah telah menciptakan alam semesta itu dengan indahnya. Misalnya ya, Allah telah menciptakan pantai. Kalian tahu ya, pantai ada laut, di pinggir laut itu disebut pantai. Nah, pantai itu indah ya. Siapa yang pernah ke pantai? Di Jogja banyak pantai ya. Di sana biasanya dijadikan tempat wisata alami. Nah, semuanya ciptaan Allah. Biasanya yang namanya tempat wisata alami itu adalah yang masih alam dan langsung diciptakan oleh Allah. Ada pantai, terus ada apa lagi? Ya, Allah juga menciptakan gunung yang kokoh ya. Gunung yang kokoh dan indah jika dipandang. Siapa yang pernah ke gunung? Ya, kalau di Jogja ada Gunung Merapi ya. Kalau kalian wisata ke Gunung Merapi, di sana pemandangannya indah, ada banyak sayuran, ada banyak pepohonan, udaranya juga sangat sejuk. Nah, di sana juga biasanya menjadi tempat wisata alami. Semuanya ciptaan Allah. Nah, terus apa lagi ya? Nah, Allah juga menciptakan danau. Danau itu adalah cekungan di daratan yang sangat luas yang berisi air. Siapa yang pernah ke danau? Nah, ini danau. Danau itu indah juga. Dia seperti lautan, tapi bukan lautan. Tapi dia adalah cekungan di daratan. Biasanya setelah ada gunung meletus yang sudah meletus besar, kemudian cekungan di dalamnya itu terisi air, jadilah danau. Ada banyak danau ya di Indonesia yang indah sekali. Ada Danau Toba di Sumatera Utara, ada Danau Singkarak, ada Danau Maninjau di Sumatera Barat, ada Danau Kelimutu dan lainnya. Semua danau-danau itu
terbentuk, dibuat, diciptakan oleh Allah yang bisa dijadikan tempat untuk wisata, tempat berlibur yang alami, yang di sana kita nanti bisa mengagungkan betapa indahnya alam ciptaan Allah. Kemudian apalagi ciptaan Allah ya? Ya, ada air terjun yang indah dan menakjubkan. Siapa yang pernah melihat air terjun? Nah, kalau di Jogja, kalau misalnya pas musim hujan, kalian bisa ke Selarong. Di Gua Selarong itu juga ada air terjun walaupun tidak terlalu tinggi ya. Di sana ada air terjun, tapi ada misalnya di Karanganyar itu ada air terjun. Siapa yang sudah pernah melihat air terjun? Wah, kalau Bu Hikmah cuma pernah melihat air terjun di Selarong sama air terjun di Sumatera Barat. Wah, kalau di Sumatera Barat itu air terjunnya tinggi seperti ini, indah sekali ya, menakjubkan, udaranya sejuk, airnya jernih. Nah, kalian pasti senang deh kalau berkunjung ke air terjun. Siapa yang menciptakan air terjun ya? Tentu saja penciptanya adalah Allah. Itu bisa dibuat untuk tempat wisata alami. Nah, selanjutnya Allah menciptakan alam semesta tadi. Nanti ya ada manusia. Untuk apa alam semesta itu diciptakan oleh Allah? Itu tentunya untuk dimanfaatkan oleh manusia, baik itu untuk dinikmati keindahannya seperti yang tadi ya, ada pegunungan, ada pantai, ada danau, ada air terjun. Nah, tapi juga ada ciptaan Allah yang lainnya yang itu bisa diambil hasilnya gitu ya, bisa dinikmati manfaatnya oleh manusia. Nah, contohnya apa yang bisa dimanfaatkan oleh manusia ya? Nah, contohnya ada hutan. Siapa yang pernah ke hutan? Hutan isinya adalah pepohonan. Pepohonan ini sangat bermanfaat bagi manusia karena pohon itu menghasilkan oksigen yang pertama. Oksigen itu untuk apa ya, Nana? Untuk kita bernafas ya. Jadi kalau tidak ada oksigen, maka manusia tidak bisa bernafas. Nah, sesak nantinya. Nah, kemudian yang kedua, hutan itu juga bisa loh diambil kayunya, dimanfaatkan kayunya untuk apa? Untuk bangunan, untuk buat kertas. Nah, kalian menulis di kertas itu juga dari kayu. Kayu berasal dari hutan. Nah, hutan juga tumbuhannya diciptakan oleh Allah. Kemudian apalagi ya? Alam semesta yang lain yang diciptakan oleh Allah nih, sungai. Kalian pernah ke sungai? Ya, di sungai itu terdapat banyak manfaat yang bisa diambil oleh manusia. Sungai bisa untuk mencari ikan, untuk budidaya ikan, bisa juga sungai itu diambil airnya, bisa juga untuk alat sarana transportasi ya, bisa memakai perahu, kapal di sungai untuk bepergian. Itu semuanya diciptakan Allah untuk manusia. Nah, kira-kira masih ada enggak yang lainnya ya, ciptaan Allah yang lainnya? Nah, ya ini yang terakhir itu adalah makhluk hidup. Hewan, maksudnya hewan termasuk makhluk hidup. Ini semua bisa diambil manfaatnya oleh manusia ya. Nih, ada apa saja? Ada unta. Pernah lihat unta? Mungkin pernah lihat unta di mana? Di kebun binatang ya. Nah, unta itu bisa diambil dagingnya, bisa juga untuk kendaraan. Kemudian sapi, ya kalian pasti sudah pernah lihat sapi. Sapi itu juga bisa dimanfaatkan dagingnya kalau disembelih, bisa juga diambil air susunya. Siapa yang senang minum susu?
Nah, susu itu berasal dari sapi ya. Jadi itu semua pemberian hewan yang diciptakan oleh Allah, pemberian dari Allah untuk siapa? Hasilnya dimanfaatkan untuk manusia. Begitu juga kambing. Kambing itu juga bisa diambil manfaatnya baik dagingnya maupun susunya. Dan juga domba. Domba ini bisa diambil bulunya, bisa dibuat pakaian ya dari wol gitu ya. Kemudian juga ada dagingnya bisa dimanfaatkan dimakan oleh manusia. Baik anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala setelah berfirman di dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 20. Nah, Allah menyampaikan, maka apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Ya, unta itu diciptakan Allah dengan kelebihan. Unta ini dia punya punuk ya, ada punuknya tuh, ini namanya punuk nih ya, ini punuk. Punuk itu bisa buat menyimpan air sehingga unta itu bisa berjalan di tempat yang gersang dan perjalanan sangat lama tanpa harus berhenti-henti untuk makan atau minum. Tapi unta itu sekali minum banyak sekali loh ya, bisa menghabiskan berliter puluhan liter air. Nah, makanya Allah menanyakan kepada kita bagaimana unta diciptakan. Allah mengajak kita untuk berpikir bagaimana Allah telah menciptakan unta. Kemudian Allah juga bertanya dalam ayat ini, dalam ayat ke-18, dan langit bagaimana ditinggikan. Nah, ini langit. Coba kalian lihat ke atas. Langit itu tidak ada tiangnya ya, tapi kok tidak runtuh, tidak jatuh. Nah, siapa yang bisa menegakkan langit, meninggikan langit? Nah, ini adalah bukti dari kekuasaan Allah. Langit yang indah adalah bukti kekuasaan Allah. Kemudian dalam ayat ke-19 Allah menyampaikan, dan gunung-gunung bagaimana dia ditegakkan. Gunung itu adalah pasak bumi, tiangnya bumi. Kalau bumi itu datar saja, tidak ada pegunungan, bisa jadi kita akan terbang karena tertiup angin. Gunung-gunung itulah yang menahan angin, makanya gunung-gunung itu dia sebagai pasak bumi ya, tiangnya bumi. Nah, yang selanjutnya ayat ke-20 Allah bertanya, dan bagaimana bumi itu dihamparkan. Walaupun bumi itu bentuknya bulat, tapi bagi manusia secara kasat mata bumi itu adalah hamparan yang sangat luas, yang kalau kita mau mengelilinginya itu pasti membutuhkan waktu yang sangat lama. Maha besar Allah dengan penciptaan bumi dan segala isinya yang semuanya bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-Fatir ayat 12, dan tidakkah sama antara dua laut yang ini, tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut, agar kamu dapat mencari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Jadi ada di satu tempat itu lautan ya, lautan. Kemudian di dalam lautan itu ada sungai yang airnya tawar. Nah, ini air tawar. Kalian kalau minum airnya air tawar ya, kalian mau nggak minum air asin? Nggak enak ya, pahit. Nah, ternyata Allah ada menciptakan air itu dua macam, ada manis, ada
asin. Kemudian dari dalam laut itu juga Allah ciptakan daging ikan gitu, dan juga daging-daging yang lain dari hewan. Semuanya bisa dimanfaatkan oleh manusia. Wah, ini masakannya enak. Bisa ayam, bisa daging, bisa ikan. Begitu juga laut itu bisa untuk berlayar, bisa untuk alat transportasi, dan juga untuk mencari ikan. Nah, Allah menciptakan alam manusia ini agar apa? Agar manusia bersyukur kepadanya. Nah, setelah kita belajar bagaimana Allah menciptakan alam semesta dan keindahannya yang bisa kita nikmati, itu adalah sebagai tanda ayat dari Allah, sehingga untuk apa? Untuk manusia itu diperintahkan oleh Allah memperhatikan alam ciptaan Allah agar manusia itu berpikir gitu ya. Karena Allah telah menciptakan manusia dengan akal. Akal itu fungsinya buat berpikir. Kira-kira apa kalian tahu maksud alam semesta ini diciptakan? Tentu saja alam semesta merupakan bukti adanya Allah yang Maha Pencipta sekaligus Maha Pengatur, karena membuat aturan yang luar biasa sehingga alam semesta itu bisa berjalan. Kemudian bintang, bulan, dan planet-planet berputar pada porosnya, pada tempatnya. Semua tidak ada yang tabrakan. Pasti tidak dengan sendirinya ya kan, tapi ada yang Maha mengatur. Begitu juga kehidupan kita manusia diatur oleh Allah, yang semua itu agar manusia berpikir dan bersyukur. Dengan begitu kita bertambah keimanannya. Nah, demikianlah pelajaran hari ini. Kita mengenal alam, keindahan alam ciptaan Allah, yang di dalamnya ada tempat-tempat berlibur alami yang bisa kalian nikmati keindahannya, yang akan menambah kalian bersyukur kepada Allah dan menambah keimanan kalian akan kekuasaan Allah. Nah, anak-anak soleh, cukup sekian pelajaran geografi hari ini. Semoga kalian bertambah yakin bahwa Allah itu Maha Pencipta dan Maha Pengatur, Al-Khaliq dan Al-Mudabbir. Semoga kalian menjadi anak yang soleh, tambah taat kepada Allah, senantiasa juga bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Semangat belajar, taat kepada orang tua. Demikian, mohon maaf jika ada yang salah. Bu Ikma akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.